Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Kita sampai kepada tanda huruf alamatul harfi. Tanda huruf. Setelah kita pelajari tanda isim, tanda fi'il, sekarang tanda huruf. Tanda isim ada 5 ya, ada 4. Tanda fi'il juga ada 4. Sekarang kita baca alamatul harfi. Kok dibaca harfi kenapa nih, Akhir? Kok enggak harfu? Mudhof ilaih. Nah. Idafah. Qala, berkata Al-Imam Ibnu Ajurum, wal harfu, dan huruf tandanya itu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf itu sesuatu yang tidak pantas tanda isim dan tanda fi'il. Nah, yang tidak pantas menjadi tandanya isim dan tandanya fi'il. Itu tanda huruf. Kayak hak itu. Hak itu tandanya hak apa? Yang tidak menjadi tandanya jim dan tidak menjadi tandanya kha. Namanya apa? Hak. Ada enggak tandanya? Enggak ada. Enggak nampak ya. Kalau gitu tandanya apa? Ya ini caranya, bicaranya seperti ini. Yang tidak pantas menjadi tanda isim dan tidak pantas menjadi tanda fi'il. Tidak bisa dimasuki tanda-tanda isim dan tidak bisa dimasuki tanda fi'il. Itu huruf, tanda huruf. Judulnya itu loh, tanda huruf. Iya. Mana tandanya? Nah. Di penjelasannya kita baca yutamayyazul harfu. Huruf itu dibedakan an akhawaihil ismu wal fi'lu dari dua saudaranya. Dua saudaranya huruf itu siapa? Isim dan fi'il. Kalam itu kan 3, ada isim, fi'il, dan huruf. Bi'anna alamatahu, bahwa tandanya huruf adamu qabuli alamatil ismi, tidak mau menerima tanda-tandanya isim dan tidak mau menerima tanda-tanda fi'il yang telah lalu. Nahu, contoh huruf hal, fi, wa fi, wa lam. Ini nggak bisa diberi al, nggak bisa diberi min hal misalnya. Hanya tanda-tanda isim yang sudah lalu nggak bisa masuk ke sini. Ini hal, nggak bisa halun misalnya. Alfi misalnya nggak bisa. Qatfi misalnya. Sin kan nggak bisa. Fahadihil ahrufi, maka huruf-huruf ini yaitu hal, fi, dan lam, wa nahwuha, dan yang semisalnya, la taqbalu alamatul ismi wala alamatul fi'li, tidak bisa menerima tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Fala yuqalu fil awal, maka tidak bisa dikatakan min hal. Ya. Min hal itu tidak boleh. Min dari hal itu apakah ya? Dari apakah? Misal. Wala al-hal, ini tandanya isim kan, alnya ini ya. Gak bisa seperti ini, tidak boleh. Wala qad hal, tidak boleh. Ini kan qad ini tanda fi'il.
Nah, wala saufa hal misalnya. Falamma ra'ainahu, ketika kita lihat ada suatu kata ya, la yaqbalu syai'an, yang tidak mau menerima min alamatil ismi wala syai'an min alamatil fi'li, tidak mau menerima tanda isim dan tidak mau menerima tanda fi'il, arafna, maka kita tahu annahu harfun, kita tahu bahwa dia adalah huruf. Nah, wa mithlu fi walam, seperti fi dan lam, ini enggak bisa diberi tanda-tanda isim dan tidak bisa diberi tanda fi'il. Kenapa? Karena ini huruf. Fa'adamu qabulil kalimati al-alamati sabiqah alamatun ala harfiyatihi. Maka tidak maunya menerima, jadi kata ini ya, kenapa kalimat ini fi lam tidak mau menerima, maka tidak mau menerimanya itu menjadi tanda bahwa dia adalah huruf. Itu beri tandanya apa? Enggak ada. Terus ya, karena dia tidak mau menerima tandanya isim dan tidak mau menerima tandanya fi'il. Kayak ha itu ya, kan tidak mau menerima tandanya jim dan tidak mau menerima tandanya ho. Nah, kan tidak kelihatan tandanya, enggak ada. Adapun ini contoh hal, fi dan lam, isyaratun ila annal harfa, ini annal hurufa mengisyaratkan bahwa huruf-huruf ala salasati aksamin, huruf itu ada 3 macam. Qismun, satu macam, mukhtassun bil asma, dikhususkan pada isim. Jadi ada huruf yang khusus pada isim. Ka hurufil jar, seperti huruf jar. Wa al, ini huruf ada khusus pada isim. Wa qismun, kelompok kedua, mukhtasun bil fi'li, kal jawazim, seperti jazm, waqad, dan seterusnya. Wa qismun mustarakun, ada yang gabung ke isim dan fi'il, seperti hal, ini bisa masuk ke isim. Hal Muhammadun misalnya, halil masjidu, itu boleh. Masuk ke fi'il boleh. Hal kharaja Muhammadun, apakah Muhammad keluar? Wala nafiyah wa ghairiha, dan la nafiyah. Seperti hal ja'a, ini ja'a ini is fi'il ya, bisa diawali hal. Wa hal zaidun, zaidun isim. Selesai kita tentang tanda-tanda isim, tanda fi'il, dan tanda huruf. Apa tandanya huruf? Yang tidak bisa, apa tandanya huruf? Tidak mau menerima tanda isim dan tidak menerima tanda fi'il. Gitu toh. Gampang sekali, sipil itu. Yang gak sipil itu ini. Nah, ini baru gak sipil kalian. Baru antum mengkerut kalau ini. Babul i'rabi. Antum kalau selesai bab i'rab, selesai nahwu sudah. Dan kalau gagal ini antum gagal nahwunya, balik lagi. Nah, ini di sini mengkerut toh. Siap ya? Babul i'rabi. Kenapa i'rabi, Ali? Mudhaf ilaih kayak tadi. Babul masjidi, sama dengan itu. Wal bina'i, kenapa bina'i? Ini atof dihubungkan ke i'rabi. Ini ada penghubung namanya waw, waw atof, penghubung. Yang dihubungkan dengan yang terhubung ini harus sama.
Kalau ini bu, di sini bu. Kalau ini ba, ya ba. Bi, ya bi. Qala babul i'rabi. Hati-hati ya. Al-i'rabu, i'rab itu apa? Huwa taghyiru awahiril kalimi. I'rab itu perubahan akhir kata. Atau bisa ditambahi perubahan keadaan akhir kata. Keadaan akhir kata. Kenapa berubah? Lihtilafil awamili, karena perbedaan amil ad-dakhilati yang masuk alaiha padanya, pada kata itu. Lafzon au takdiron, baik secara lafaz atau dikira-kira. Yang masuk itu amil. Tapi gampang ini, jelas. Coba dibaca lagi tulisannya gimana? Atau dikira-kira. Coba Ali dibaca. Apa i'rab? Kenapa perbedaan amil yang masuk baik secara lafaz atau dikira-kira? Gitu ya. Paham, Tahir? Yang berubah apanya? Yang berubah akhir kata. Yang berubah apanya? Gitu, tak sudah nggak bisa. Nah, apa kunci yang berubah? Akhir kata. Sepakat ini semua akhir kata. Anda apa? Harokat. Tadi harokat yang terakhir itu antara tuh, itu apa namanya? Keadaan. Itu disebut keadaan. Perubahan keadaan. Kalau dalnya misalnya Muhammadun, Muhammadan, Muhammadun, dalnya kan tidak berubah. Yang berubah cuma apanya? Keadaan atau alhamdulillah harokatnya. Kenapa berubah? Amir. Karena ada amil. Kalau gitu amil itu apa? Sesuatu yang merubah keadaan akhir kata. Itu namanya apa? Amil. Amil ada dua. Apa saja? Amil itu ada dua. Yaitu secara lafaz dan dikira-kira. Itu tadi. Baik secara lafaz maupun dikira-kira. Ya. Yang merubah keadaan akhir kata. Sekarang dari Muhammadun menjadi min Muhammadin. Ya. Muhammadun jadi min Muhammadin. Mana amilnya? Min. Nah, itu min itu amil. Amilnya berupa apa, Pak Muji? Amilnya, amil tadi kan yang merubah keadaan akhir kata. Dari Muhammadun menjadi min. Mana amilnya? Min. Nah, amil apa namanya? Amil berupa apa? Huruf jer. Nanti amil itu banyak. Ada amil rofa, amil nasab. Misalnya Allah diberi inna. Innallaha. Mana amilnya? Inna. Inna. Amil apa namanya? Amil nasab. Nah, gitu. Kita lihat di sarahnya. Al-i'rabu, aqulu al-i'rabu wal bina'u. Oh, ini wal bina ya. Jadi yang kita bahas di bab ini i'rab dan bina.
Kalau i'rab tadi itu perubahan keadaan akhir kata. Sekarang bina belum, nanti bina. Al-i'rab wal bina'u huma keduanya asasu ilmin nahwi. Dasar ilmu nahwu. Untuk gagal dasarnya ya sudah roboh nahwunya ya. Ambruk. Karena alaihima yaduru hukmu akhiri kulli kalimatin. Karena di atas keduanya ini, i'rab dan bina ini berkisar hukum akhir kata. Jadi hukum akhir kata berkisar di antara i'rab dan bina. Wal musannifu rahimahullah, sementara penulis di sini zakaral i'rab hanya menyebutkan tentang i'rab. Walam yadhkuril bina, tidak menyebutkan tentang bina. Wa nahnu bi'aunillah, dan kami nanti sanadkuru ba'dal i'rab. Kami akan sebutkan nanti setelah bahas i'rab. Nah, kalau belajar jurmiyah saja, i'rab bina enggak disebut. Fa'amal i'rabu, adapun i'rab, ini kita akan bahas tentang makna i'rab. Bahwa bikasril hamzah, di kasroh hamzahnya di awal. Karena nanti ada di fathah itu beda. Kalau a'rab itu orang kampung. Iya, a'rabi itu orang kampungan. Nah, tapi kalau i'rab ini urusan nahwu ya. Wa ya'ti lughatan lima'anin katsiratin. Kalau secara bahasa maknanya banyak i'rab ini. Minha, di antara makna i'rab secara bahasa itu al-idhar wal bayan. Idhar itu menampakkan dan memperjelas. Makanya kalau baca harus jelas babul masjidi. Tidak boleh baca babul masjid. Nah, ini ya gak jelas akhir katanya. Qulu a'rabtu amma fi nafsi, seperti a'rabtu, aku memperjelas apa yang ada di dalam jiwaku. Kapan? Idza adhartahu wa bayyantahu. Kalau kamu tampakkan. Ketika kamu menampakkan apa yang ada di dalam hatimu, itu sama dengan a'rabtu. Aku menampakkan. Ketika Anda mengi'rab, coba ini di i'rab. Misalnya ada tulisan mim ha mim dal. Coba di i'rab Tahir. Mim ha mim dal. Mim dal bunyinya mim ha mim dal. Coba di i'rab, maksudnya ditampakkan ya belakangnya. Apa? Muhammadun. Nah, itu kan jelas. Wa minha, di antara makna i'rab juga at-tahsin. Apa artinya at-tahsin? Memperbagus. Ini secara bahasa tapi ya. Takul, seperti yang kau katakan, a'rabtu syai'a. Aku memperbagus sesuatu. Ai hasantahu. Maksudnya engkau memperbagus. Wa istilahan, kalau menurut istilah nahwu, ma dzakarahul musannifu, apa yang telah dikatakan oleh penulis. Biqauli, dengan perkataannya taghyiru awahiril kalimi, tadi itu di atas. Nah, wal muradu bitaghyiri, yang dimaksud dengan perubahan awahiril kalim, ini kita bahas perkataan di atas tadi ya, syarah ini awahiril kalim. Taghyiru awahiril kalim, perubahan akhir kata ya. Apa yang dimaksud itu? Di sini diterangkan. Wal muradu bi taghyiri awahiril kalim, yang dimaksud dengan perubahan akhir kata adalah taghyiru ahwali awahiriha, itu
perubahan keadaan akhirnya. La taghyirul akhiri nafsihi, bukan berubah akhirnya. Akhirnya enggak berubah. Fa innahu la yataghayyaru, akhirnya enggak berubah. Yang berubah apanya? Keadaannya. Wa makna taghyiru awahiril kalim ahwali awakhirihi, yang dimaksud perubahan akhir keadaan akhirnya, tahawuluha, artinya berganti-ganti, berpindah-pindah. Minar raf'i masalan, dari Muhammadun, ya, ilan nasbi menjadi nasab, menjadi Muhammadan. Wa minan nasbi ilal jar, dari nasab menjadi jar, dari Muhammadan menjadi Muhammadin. Perubahannya jadi berapa itu? 3. Dari rofa ke nasab ke jar. Tidak boleh sukun kalau isim. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Berubah apanya? Keadaan akhirnya. Kenapa berubah? Nah, ini disebutkan di sini. Wasababu hadzat taghyiri, sebab perubahan ini huwa ikhtilaful awamili ad-dahilati 'alaiha. Karena perbedaan amil. Kalau Muhammadun, karena asalnya rofa ya, menjadi Muhammadan karena diberi inna. Kemudian amilnya inna, innanya diganti, amilnya diganti min, menjadi min Muhammadin. Ini maksud perbedaan amil yang masuk. Min amilin yaqtadir raf'i, yaitu dari amil yang mengandung rofa, ya, ila amilin, ke amil yang mengandung nasab. Dari ja'a Muhammadun, kemudian ra'aitu Muhammadan, ila amilin yaqtadil jar, jadi tergantung amilnya. Contoh kazaidin, sekarang contoh Zaid misalan, matalan. Fa innahu qabla duhulil awamil, Zaidun ini sebelum dimasuki amil, itu namanya ismun mauqufun, namanya isim mauquf. Isim mauquf, isim yang abstain. Nah, isim yang masih asli, ori, ya. Isim ori. Laisa mu'roban, belum dikatakan mu'rob, wala mabniyan, dan belum dikatakan apa? Mabni. Karena kalau mu'rob itu sudah berubah-ubah. Nah, Zaidun. Wala marfu'an wala ghairuhu, tidak bisa dibilang rofa dan tidak bisa dibilang nasab, tidak bisa dibilang majrur atau jar. Fa idza takhala alaihi amilun, tapi kalau di yaqtadi raf'u, yang mengandung rofa, kana marfu'an, maka Zaidun tadi menjadi marfu. Marfu itu di rofa. Nahu contohnya ja'a Zaidun. Fa Zaidun, maka Zaidun fa'ilun marfu'un. Zaid di sini namanya fa'il yang dirofa. Bija'a, oleh ja'a. Amil, mana amir? Mana amilnya? Amilnya mana amir? Amir yang garai Zaidun ini, garai rofa. Ja'a, nah ja'a ini amil yang menyebabkan Zaidun menjadi rofa, ya. Fa in dakhala alaihi amilun akhar, tapi kalau masuk padanya amil yang lain, yaqtadi nasbahu, yang mengandung nasab, taghayyara
halu akhiri, berubah lagi keadaan akhirnya. Minar rofi ilan nasbi, dari rofa ke nasob. Nahu contohnya ra'aitu Zaidan, jadi Zaidan sekarang. Fa Zaidan maf'ulun bihi mansubun, maka Zaidan ini sekarang jadi objek. Objek itu harus dibaca nasob. Mana yang menasobkan? Ra'aitu. Amilnya mana Pak Muji? Ra'aitu. Ra'aitu ini amil. Berbeda-beda ya amilnya. Tadi ja'a, sekarang ra'aitu. Nah itu singgarai berubahnya keadaan akhir kata. Perubahan keadaan akhir kata disebabkan karena perbedaan amil. Disebut apa, Ikhwan? Nah, disebut apa Tahir? I'rab. Nah, kalau gitu i'rab adalah perubahan keadaan akhir kata disebabkan perbedaan amil yang masuk padanya. Baik secara lafaz atau dikira-kira. Kalau ini semua ja'a, ra'aitu ini lafdhon, ini nampak. Nanti ada yang enggak nampak. Disebut dengan dikira-kira tadi. Kalau di matanya takdiron. Ada lafdhon, ada takdiron. Nah, ini contoh-contoh yang masih apa? Yang nampak lafdhon. Fa in dakhala alaihi amilun akhar, tapi kalau kemudian masuk amil yang lain, yaqtadi jarruhu, yang mengandung jer, garai jer. Nah, dia taghayyara, berubah lagi halu akhirihi, keadaan akhirnya min sob ke jer. Nahu marartu bi Zaidin. Aku berjalan dengan Zaidun. Sekarang jadi Zaidin majrurun bil ba. Mana amilnya Tahir? Marartu. Kalau alf ikhwan? Bukan. Apa? Bi. Bi ini huruf jer. Nah, hati-hati. Nah, aku berjalan dengan Zaid. Nah, B-nya ini singgarai majrur. Enggak mufid, tapi kan dulu kata itu harus mufid. Kalam itu harus mufid. Harus memberi faedah. Sekarang kalau dibuang mbaknya, ini kan artinya aku berjalan. Aku berjalan dengan Zaid. Buang mbaknya, aku berjalan Zaid. Apa ya? Gak mufid. Nah, jangan teman-teman Amir. Nanti meledak nanti. Oh ya. Sama nanti ini berusaha ini daripada angkat tangan. Ayo daripada nyerah angkat tangan. Fa'anta tara, maka engkau lihat anna akhir Zaidin, kamu lihat bahwa akhir Zaidin huwa adalu, huwa dal, maka kamu lihat akhir Zaidin ini yaitu dal, lam yataghayyar, tidak berubah. Ya, dalnya ini tetap dal. Wa inna taghayyara halu akhirih, yang berubah itu hanya keadaan akhirnya. Minar raf'i ilan nasbi ilal jarri, dari nasab ke dari rafa ke nasab ke jar. Fahadat taghyiru huwal i'rab, perubahan inilah yang disebut dengan i'rab. Ribun, paham tuh? Alhamdulillah. Amil.
Ya. Minar raf'i karena ada huruf jar. Kenapa nasbi ini ke jar? Karena ada ilah nih. Nah, ilah itu tadi dikatakan huruf jar. Enggak. Ilah itu. Selain ilah itu maksudnya yang belakang itu harus ikut yang depan itu apa itu? Oh, itu bukan ilah, itu huruf nasab, apa huruf atof. Huruf atof itu huruf penyambung saja. Wow, bukan ilah. Babul i'rabi wal bina'i. Kalau ilah huruf jar. Wa hadhil harakatus salasu. Harokat 3 ini al-mawjudatu yang ada fi akhiri zaidin dari don dan din itu namanya harokat, ya. Hiya alamatun alai itu tandanya apa? Tanda rofa, tanda nasab, tanda jar. Kalau dikatakan perubahan harokat itu ya kurang pas karena harokatnya nggak berubah-ubah, keadaannya yang berubah. Hadza fil ismi ini kalau dalam isim. Gimana? Masih apa? Aman? Atau ustaznya sudah buram? Insyaallah dilanjut berikutnya. Pelan-pelan tapi paham. Yang kurang jelas bisa didengar lagi rekamannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka